Terima kasih kawan-kawan. Kok malah saya diminta wawancara ini. Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskap selama kurang lebih 2 jam. Lama sekali ya. Iya, saya terima kasih sekali sih. Jadi kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah gitu sebagai rakyat, sebagai warga negara itu berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini gitu. Ya, puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah itu banyak beberapa masukan. Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak, juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya. Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu sekolah rakyat ya, yang multiplier efek ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Ya, memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin, tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya, mestinya jalan sih selama ini gitu. Jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain. Enggak. Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Tadi disampaikan juga Pak? Ya? Disampaikan apa Presiden kenapa perlu meminta pembahasan tadi ke Pak Yonan? Sementara kita tahu Pak Yonan Gimana? Ulangi. Ya maksudnya Pak Presiden itu menjelaskan ya kenapa perlu meminta pandangan Pak Yonan soal isu-isu tadi, sementara publik tahu bahwa Pak Yonan lebih dekat ke isu-isu misalnya soal kereta cepat dan yang lain. Wah, nggak dijelasin juga sih. Jadi sama sekali nggak ada pembahasan soal kereta cepat? Nggak ada. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa sekarang enggak. Tapi ada yang sampaikan? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Gimana? Udah lupa saya tahun berapa itu. Enggak, masa saya ngasih komentar udah pensiun kok, udah enggak lah. Ya itu saya kira setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih, kalau saya bisa. Ya. Enggak ada. Loh, kalau nggak ada beneran ini, kan pertanyaannya pendek. Oh enggak ada. Kita diskusi aja, saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat, itu aja. Boleh dong. Saya nggak komentar soal yang begituan. Nanti wong saya udah
udah pensiun, nggak punya kewenangan kok. Hah? Enggak, jangan. Enggak boleh. Hah? Enggak. Oke. Soal kereta ini Pak, khusus petani pedagang ada ini apa? Pandangan? Ya, saya kira sih KAI mikirnya bagus-bagus saja ya. Iya, terobosan bagus, saya belum lihat sih jadinya kayak apa. Tapi kalau untuk yang kereta cepat ke Surabaya itu terobosan juga. Yang itu saya nggak komentar, Pak. Ya, masih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat Wush memakai dana APBN. Menurutnya utang proyek Wush bukan tanggung jawab pemerintah, di mana Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kerugian besar akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Terbaru, Wush terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya mencapai 1,625 triliun rupiah. Danantara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak wacana itu karena menurutnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak super holding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu, karena saya belum disusun dengan mereka. Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara Konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Mitra China. Sebanyak 75% pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham termasuk KAI, Wijaya Karya, PT PN1, dan Jasa Marga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya, megaproyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, Wush terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar.
4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional WUS. Dalam rapat kerja dengan DPR pada Agustus lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat sepanjang semester pertama 2025 KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.